Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Bersama saya Puji Lestari, inilah kabar Indonesia. Pemirsa, Kantor Imigrasi Kemenkumham Jawa Timur menolak 1.281 penerbitan paspor yang terindikasi sebagai calon pekerja migran Indonesia non-prosedural dan berpotensi menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Selama tahun 2023, Kantor Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur menolak 1.281 penerbitan paspor terhadap pemohon yang terindikasi sebagai calon pekerja migran Indonesia CPMI non-prosedural dan berpotensi menjadi korban tindakan pidana perdagangan orang TPPO. Hal itu yang disampaikan Kepala Kanwil Kemenkumham Jawa Timur Imam Jauhari hari ini 26 Juni usai mengukuhkan Duta Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang sesuai instruksi Presiden Joko Widodo. Dalam memberikan perlindungan calon pekerja migran Indonesia atau CPMI agar tidak berpotensi menjadi korban TPPO, tidak lepas dari peran serta peran aktif unit pelaksana teknis keimigrasian melalui kegiatan pengawasan, pengendalian, mulai dari penerbitan dokumen perjalanan sampai dengan keberangkatan pada tempat pemeriksaan imigrasi. Saat ini Kemenkumham Jatim menunda keberangkatan 597 orang penumpang yang terindikasi menjadi calon pekerja migran Indonesia non-prosedural. Adapun menurut Imam, terdapat sejumlah faktor terjadinya TPPO, seperti faktor ekonomi, pendidikan, dan minimnya lapangan pekerjaan. Imam mengimbau berbagai pihak untuk segera melapor pada aparat terdekat jika mengetahui ada indikasi tindak pidana perdagangan orang. Pemirsa, Menteri BUMN Erick Thohir menyatakan pemerintah memutuskan untuk tidak mengimpor kereta rel listrik atau KRL bekas. Hal ini berdasarkan keputusan hasil rapat menteri dan pihak terkait yang akan mengimpor KRL baru. Berdasarkan hasil rapat yang diikuti bersama dengan beberapa menteri dan pihak-pihak terkait, pemerintah memutuskan tidak mengimpor kereta rel listrik bekas asal Jepang. Namun seperti dikatakan Menteri BUMN Erick Thohir di Istana Kepresidenan Jakarta pada 26 Juni, mengimpor rangkaian kereta baru. Teknis impornya akan ditentukan kemudian melalui rapat koordinasi antar kementerian. Jikapun harganya lebih mahal dibandingkan mengimpor kereta bekas, hal itu menurutnya sudah menjadi keputusan yang tidak melanggar aturan. Yang kemudian harus dipikirkan, lanjut Erick, adalah soal permodalannya seperti apa, di mana hasil rapat nantinya akan disampaikan kepada Kementerian Keuangan agar bisa diberikan jalan keluar. Ya, supaya bisa ada solusi. Nah, kalau kami dari Inka sendiri kemarin kan sudah masuk, ada tambahan modal untuk meningkatkan produksi daripada Inka, tapi yang ini belum. Pro dan kontra memang mewarnai rencana impor gerbong KRL komuter lain bekas asal Jepang. Kementerian BUMN menilai impor perlu dilakukan dengan pertimbangan kebutuhan kereta yang mendesak. Di sisi lain, Kementerian Perindustrian sebagai salah satu pihak yang dapat memberikan izin impor memandang produksi kereta di dalam negeri masih bisa memenuhi kebutuhan KRL komuter lain untuk PT Kereta Komuter Indonesia. Kami akan jeda sejenak pemirsa, tetap bersama kami di Kabar Indonesia. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retard. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber,
menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya. Dalam Bedah Opini, setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Mari pilih motif batik yang kamu suka di Batik Yuliati Warno. Memproduksi dan menjual batik tulis bakaran khas Pati dengan kualitas yang sangat istimewa. Cocok buat oleh-oleh, seserahan, bahkan untuk baju nikahan loh. Menyediakan berbagai motif mulai dari batik klasik sampai batik modern. Ayo borong segera Batik Yuliati Warno. Anda bisa melihat proses produksi batik secara langsung di rumah produksi kami loh. Alamatnya ada di Desa Langenharjo, RT 7 RW 3, Jalan Juwana Tayub, Kilometer 3, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Atau Anda bisa menghubungi nomor telepon kami di 081 326 693 300. Ayo datang dan pilih motifmu segera. Hatta Kastor Pati, surganya alat tulis dan perlengkapan sekolah serta kantor. Mau cari buku? Ada. Mau cari alat tulis? Ada dong pastinya. Atau mau cari tas? Juga ada. Semuanya lengkap di Hatta Kastor Pati. Kami siap melayani Anda dengan sepenuh hati. Alamat kami ada di Jalan Pemuda nomor 204, Kabupaten Pati. Buka dari jam 8 pagi sampai jam setengah 9 malam. Anda mau cari kami di e-commerce? Juga tersedia. Atau Anda bisa mengunjungi Instagram dan TikTok kami di @hataka.official. Ayo, tunggu apa lagi? Penuhi kebutuhan alat tulis dan aksesoris sekolah serta kantor Anda di Hatta Kastor Pati. Ada buku, ada meja. Yuk beli di Hatta Kastor aja. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Anda masih menyaksikan Kabar Indonesia pemirsa. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menargetkan 80% jalan provinsi yang rusak sudah selesai dibangun sampai akhir 2023. Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi mengatakan proyek pembangunan infrastruktur sudah dimulai sejak pertengahan 2022 dengan target total 450 km yang menggunakan anggaran mencapai 2,7 triliun rupiah. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menargetkan 80% jalan dan jembatan milik provinsi yang rusak sudah selesai pembangunannya hingga akhir 2023. Saat ditemui pada Senin 26 Juni,
Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi menjelaskan proyek pembangunan infrastruktur itu dimulai sejak pertengahan tahun 2022. Dengan target pembangunan sepanjang 450 km yang menggunakan anggaran sebesar 2,7 triliun rupiah bersumber dari APBD. Pembangunan jalan itu diyakini memberikan dampak baik untuk pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara. Sementara itu, khususnya untuk jalan nasional, pihaknya mencatat ada 2.600 km dengan kerusakan total sebanyak 800 km yang tersebar di 33 kabupaten kota. Oleh karenanya, pihaknya juga berkoordinasi dan meminta bantuan pemerintah pusat untuk membantu pembangunan jalan tersebut sehingga masyarakat bisa terbantu dalam beraktivitas. Kita melakukan tahun jamak dengan dana 2,7 triliun. Dia baru bisa merencanakan jalan dengan dana tersebut adalah 450 kilo. Saat ini, proyek 450 km jalan provinsi telah menyelesaikan lebih dari 60 ruas jalan yang tersebar di sejumlah kabupaten kota. Pemirsa, berdasarkan data dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN, angka kematian ibu di Kalimantan Selatan mencapai 224 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2021. Hal tersebut disebabkan lantaran lambatnya penanganan dan terjadi sejumlah kondisi ketika fase sebelum hamil, seperti anemia pada masa saat subur, kurang kalori, obesitas, dan mempunyai penyakit penyerta. Berdasarkan data dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, BKKBN, angka kematian ibu di Indonesia masih tergolong tinggi, dari kisaran 189 per 100.000 kelahiran hidup. Sementara itu di Kalimantan Selatan mencapai 224 per 100.000 kelahiran hidup di tahun 2021. Angka kematian ibu terjadi akibat beberapa faktor, khususnya pada fase sebelum hamil, seperti anemia saat masa subur, kurang kalori, obesitas, dan yang mempunyai penyakit penyerta. Deputi Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi KBKR BKKBN RI Eni Gustina pada peringatan Hari Keluarga Nasional Senin 26 Juni menyampaikan perlunya pemeriksaan ultrasonografi atau USG pada masa kehamilan untuk menurunkan angka kematian ibu dan bayi sekaligus mencegah stunting. Nah, tiga-tiga ini sangat berkaitan dengan proses kehamilan. Jadi kita harus mendampingi, menanyakan, mendeteksi ada risiko dini. Kalau ada risiko diapakan dulu supaya tidak terlambat dalam penanganan. Nah, hari ini kita USG salah satu cara untuk mendeteksi si janinnya tadi. Tadi kan saya bilang ada yang misalnya tahu-tahu jadinya 2. Kalau udah dia 2 pasti penanganannya akan berbeda. Kalau misalnya bisa jadi bayi terlalu kecil, mesti dikasih makanan tambahan supaya berat badannya sesuai dengan umur kehamilan. Dalam peringatan Hari Keluarga Nasional ini, ratusan ibu hamil diberikan fasilitas melakukan pemeriksaan USG secara gratis untuk memastikan kesehatan janin mereka sejak dini. Kami akan jeda sejenak pemirsa, tetap bersama kami di Kabar Indonesia. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retard. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber,
menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya dalam Bedah Opini. Setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Mari pilih motif batik yang kamu suka di Batik Juliati Warno. Memproduksi dan menjual batik tulis bakaran khas Pati dengan kualitas yang sangat istimewa. Cocok buat oleh-oleh, seserahan, bahkan untuk baju nikahan loh. Menyediakan berbagai motif mulai dari batik klasik sampai batik modern. Ayo borong segera Batik Juliati Warno. Anda bisa melihat proses produksi batik secara langsung di rumah produksi kami loh. Alamatnya ada di Desa Langenharjo, RT 7 RW 3, Jalan Juwana Tayu, Kilometer 3, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Atau Anda bisa menghubungi nomor telepon kami di 081 326 693 300. Ayo datang dan pilih motifmu segera. Hatta Kastor Pati, surganya alat tulis dan perlengkapan sekolah serta kantor. Mau cari buku? Ada. Mau cari alat tulis? Ada dong pastinya. Atau mau cari tas? Juga ada. Semuanya lengkap di Hatta Kastor Pati. Kami siap melayani Anda dengan sepenuh hati. Alamat kami ada di Jalan Pemuda nomor 204 Kabupaten Pati. Buka dari jam 8 pagi sampai jam setengah 9 malam. Anda mau cari kami di e-commerce? Juga tersedia. Atau Anda bisa mengunjungi Instagram dan TikTok kami di @hataka.official. Ayo, tunggu apa lagi? Penuhi kebutuhan alat tulis dan aksesoris sekolah serta kantor Anda di Hatta Kastor Pati. Ada buku, ada meja. Yuk beli di Hatta Kastor aja. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Anda masih menyaksikan Kabar Indonesia pemirsa. Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik Kantor Wilayah Provinsi Kalimantan Barat menyiapkan ribuan ton beras hingga puluhan ton gula pasir menjelang Hari Raya Idul Adha. Selain untuk menjaga stabilitas harga, tindakan tersebut juga sebagai perwujudan program pemerintah terkait kedaulatan pangan. Jelang Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah, Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik Kantor Wilayah Provinsi Kalimantan Barat, Senin 26 Juni, menyiapkan 4 komoditas pokok strategis dalam rangka mengantisipasi lonjakan harga pangan. Selain untuk menjaga stabilitas harga pangan, tindakan tersebut juga sebagai perwujudan program pemerintah terkait kedaulatan pangan. Adapun komoditas yang disiapkan stoknya mulai dari ribuan ton beras,
ribuan liter minyak goreng, hingga puluhan ton gula pasir dan daging beku. Kita menguasai stok sebanyak 2.266 ton untuk beras CBB-nya, kemudian sebanyak 101 ton beras komersial, gula kita sebanyak 70.332 kg, daging beku sebanyak 22,7 ton. Minyak goreng kita juga menyetok sebanyak 9.235 liter. Dan jumlah itu kita siapkan untuk mengantisipasi kenaikan harga pada saat Hari Raya Idul Adha. Berdasarkan data supply chain dan pelayanan publik, Bulog Kalbar telah merealisasikan pendistribusian bantuan pangan kepada 360,3 ribu keluarga penerima manfaat Kalimantan Barat selama periode Januari hingga Juni 2023. Pemirsa, Polrestabes Bandung menerjunkan personil untuk mengantisipasi terjadinya kepadatan lalu lintas dan gangguan keamanan saat libur serta cuti bersama Idul Adha di sejumlah titik rawan kemacetan seperti pintu keluar tol Pasteur, jalur menuju objek wisata Lembang, serta sejumlah rumah ibadah tempat pelaksanaan sholat Idul Adha. Kepolisian Resor Kota Besar Bandung menyiagakan personil di sejumlah titik, khususnya di titik rawan kemacetan dan jalur wisata, untuk mengamankan momen libur dan cuti bersama Idul Adha 1444 Hijriah. Polrestabes juga menyiagakan personil di kawasan pusat kota seperti alun-alun Bandung, Jalan Asia Afrika, dan Jalan Braga. Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Bandung, Kombes Pol Budi Sartono, Selasa 27 Juni mengatakan, titik rawan kepadatan biasanya terjadi di pintu masuk menuju Kota Kembang seperti gerbang tol Pasteur, serta kawasan Setiabudi yang menjadi penghubung menuju kawasan wisata Lembang. Ia menjelaskan pihaknya menerjunkan kekuatan penuh dari seluruh satuan, termasuk tim patroli perintis presisi yang baru dibentuk untuk menciptakan kondisi aman, nyaman, dan kondusif. Jadi dalam rangka menghadapi libur panjang, kami jajaran Polres Bandung sudah menyiagakan anggota untuk mengamankan titik-titik wisata, jalur-jalur menuju titik wisata, dan juga mengamankan kegiatan agama. Karena di sini ada dua kegiatan agama, sholat Id yang dilaksanakan hari Rabu dan hari Kamis. Dan itu kita siapkan pengamanan untuk kegiatan agama, termasuk untuk libur panjang. Selain jalur wisata dan titik rawan kemacetan, jajaran juga difokuskan melakukan pengamanan kegiatan keagamaan sholat Idul Adha dan penyembelihan hewan kurban. Demikian kabar Indonesia pemirsa, nantikan kabar Indonesia selanjutnya hanya di Lingkar TV. Saya Puji Lestari pamit dari hadapan Anda, selamat melanjutkan aktivitas Anda, selamat pagi dan sampai